Kasihan ya Allah, gara-gara ngurusin ijazah di penjara. Emang kurang kerjaan. Memang kurang kerjaan nih mereka ya. Kita mah lihat aja. Kalau saya mah melihat positifnya aja deh. Biarin, mudah-mudahan sudah dijadiin tersangka. Gila aja kali dia nggak punya data, berani-beraninya nuduh-nuduh puasa ya. Orang nomor 1, mantan orang nomor 1 di Indonesia, ijazahnya palsu, Pak. Jadi ya kita doakan semuanya, doakan yang terbaik. Pokoknya kita doakan yang benar. Kalau Pak Jokowi yang benar ya kita doain. Bukan kurang kerjaan Bu Iva, tapi memang sudah pekerjaan mereka, sudah mata pencarian mereka. Dengan ijazah Pak Jokowi kan mereka bisa jual buku, bisa jual kaos sampai luar negeri loh Bu. Tetapi yang paling parah itu, Andi Azwan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu. Michael Sinaga, congosnya Roy Suryo, yang selalu menggembur-gemburkan ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Gimana rasanya kalau disebut sebagai wartawan palsu? Sakit hati nggak? Ngelapor juga kan ke Polda Metro, makanya punya otak, punya hati dipakai. Jangan pernah kau cabut laporan itu, ya. Jangan pernah kau cabut laporan terhadap saya di Polda. Kau jangan cabut. Kau ingat itu Mikael ya? Jangan pernah kau cabut dan kita akan tempur. Akan kami melakukan upaya hukum balik, di mana secara terang-terangan melalui akun YouTube-nya, kemudian dia menghina adik kami bahwa datang dari NTT hanya bawa 3 kolor. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab, pernyataan yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya dari si Dewa Panci dan kawan-kawan ya. Kasihan sekali ya, karena bukannya makin kesini makin banyak pendukungnya, malah sebaliknya. Orang-orang yang dulu mendukungnya malah ngilang dan tidak sedikit yang balik kanan justru memusuhinya. Salah satunya siapa? Selain Asegaf ada lagi nih, Umi Ivavila ya, seorang perempuan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat ya, yang merupakan salah satu anak abah yang sangat militan. Saya curiga loh, Umi Ivavila ini balik kanan yang akhirnya menyerang Panci karena akhirnya dia tahu bahwa sebetulnya si Panci ini sedang menjadi ujung tombak si putra mahkota. Jadi dia tidak berjuang demi kebenaran. Tetapi ada juga netizen ya di media sosial ya yang menyebut bahwa anak-anak abah ini banyak yang mulai sembuh karena obatnya cocok katanya. Sementara itu teman-teman ya, ada kabar lain terkait si host Setannya TV ya, konon akan dilaporkan balik oleh orang-orang Indonesia Timur, termasuk oleh Mosato TV ya. Kapok kau Makanya jangan suka memfitnah. Masa disebut sebagai wartawan gadungan saja nggak terima? Kalau memang yakin punya kartu pers ya dengan tingkatan utama, kenapa harus baperan? Saya aja ya kan, sama-sama jurnalis, nggak punya kartu pers ya, hilang, bukan nggak punya. Ya nggak punya tapi hilang, tapi nama saya di Dewan Pers masih ada. Ketika dikatakan orang, mana tunjukkan kartu persmu, saya nggak bisa menunjukkan. Wartawan gadungan, saya nggak marah kok. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kasihan ya Allah, gara-gara ngurusin ijazah di penjara. Emang kurang kerjaan. Memang kurang kerjaan nih mereka ya. Kita mah lihat aja. Kalau saya mah melihat positifnya aja deh. Biarin, mudah-mudahan sudah dijadiin tersangka. Gila aja kali dia nggak punya data, berani-beraninya nuduh-nuduh puasa ya. Orang nomor 1, mantan orang nomor 1 di Indonesia, ijazahnya palsu, Pak. Jadi ya kita doakan semuanya, doakan yang terbaik. Pokoknya kita doakan yang benar.
Kalau Pak Jokowi yang benar ya kita doain. Lah. Tolong teman-teman ya, kasih komentar. Ini video ini beneran apa enggak sih gitu loh. Jangan-jangan rekayasa AI ya kan. Walaupun kalau saya amati sih ini enggak rekayasa AI, ini video asli. Tapi jangan-jangan dipotong gitu loh. Karena saya ngelihat pernyataan Umi Ivavilla ini tidak mendukung Panci CS gitu loh, Panci dan kawan-kawan. Sepertinya kok malah menyerang gitu loh. Menyebut nggak ada kerjaan dan lain-lain. Coba teman-teman komentar ya. Lanjut. Allah gara-gara ngurusin ijazah di penjara emang kurang kerjaan. Bukan kurang kerjaan Bu Iva, tapi memang sudah pekerjaan mereka, sudah mata pencarian mereka. Dengan ijazah Pak Jokowi kan mereka bisa jual buku, bisa jual kaos sampai luar negeri loh Bu. Kenapa macam tuh? Selama ini kuar-kuar. Ya yang namanya hidayah kita nggak pernah tahu ya kapan dia datang, untuk siapa kita nggak pernah tahu. Ya mungkin di dalam hatinya masih memiliki kebaikan gitu loh, sehingga masih bisa melihat kebenaran. Nah bagi orang-orang yang mata hatinya sudah dibutakan dengan kebencian, iri, dengki, sakit hati, ya memang susah untuk melihat kebenaran, susah. Nah ya, jadi bukan nggak ada kerjaan Umi Ivavilla ya. Jadi Panci dan kawan-kawan itu mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi terkait ijazahnya. Itu karena memang udah pekerjaan. Pekerjaan mereka itu memang begitu. Hah? Dan terkait pertanyaan netizen, kok bisa ini orang sembuh gitu ya, Umi Ivavilla dan kawan-kawan ya kan? Hah? Kenapa macam tuh selama ini keluar-keluar katanya. Ya mungkin saja habis minum obatnya cocok gitu. Mudah-mudahan aja Umi Ivavilla ini sembuh ya teman-teman ya. Seperti halnya si Batman Power dan juga Fritz Alor Boy yang menurut saya sembuh permanen ya. Lanjut. Tetapi yang paling parah itu, Andi Azwan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu, saya Michael Sinaga, congosnya Roy Suryo, yang selalu menggembur-gemburkan ijazah Pak Jokowi palsu. Gimana rasanya kalau disebut sebagai wartawan palsu? Sakit hati nggak? Ngelapor juga kan ke Polda Metro? Makanya punya otak, punya hati dipakai. Terus sekarang kamu ngelapor ke Polda Metro dengan membawa bukti keterangan dari Vers kan, bahwa kamu legal ataupun resmi sebagai jurnalis yang resmi. Nah, sekarang artinya pers sudah menguatkan ataupun mengatakan kalau kamu resmi, bukan wartawan palsu. Terus kalau ada pihak, misalkan dalam hal ini yang kamu laporkan si Bang Andi Azwan, misalkan Bang Andi Azwan tetap menuding bahwa itu palsu. Gimana? Apalagi sistem pembuktian yang harus kamu butuhkan. Ya, begitu juga sama Pak Jokowi. UGM sudah mengatakan, iya benar dia kuliah, iya benar itu UGM mengatakan. Tapi masih kalian katakan itu ijazahnya palsu, masih nggak terima ketika semua pernyataannya itu tidak menguntungkan tuduhan kalian. Makanya sebagai manusia otak sama hati dipakai bro, ya kan? Kalau nyubit orang, kalau dicubit sakit ya jangan nyubit orang. Lah, ya itu loh, coba bayangin ya. Dituduh sebagai wartawan abal-abal. Sebetulnya dituduh sebagai wartawan abal-abal itu tidak menyakitkan loh teman-teman ya. Saya sebagai seorang jurnalis ya, sejak usia muda, sejak usia ya sekitar 20 tahun ya, 20 tahun sudah menjadi seorang jurnalis, menjadi editor. Diremehkan orang ya, dianggap orang, ini wartawan abal-abal, ini mah jurnalis bodrek. Dulu ada istilah wartawan bodrek gitu kan, wartawan bondo rekaman gitu kan. Nah itu sudah biasa, nggak ada kok wartawan atau jurnalis yang apa namanya itu sakit hati atau sampai menempuh jalur hukum terkait pernyataan atau penghinaan tersebut, nggak ada gitu loh. Bahkan juga ada, ini mah wartawan yang tukang peras, walaupun saya tidak pernah memeras siapapun gitu loh, nggak ada. Makanya jangan suka ya kan mencaci, memaki, menghina, memfitnah orang lain. Karena di fitnah macam kayak gini aja kau udah nggak terima, itu kan nggak sesuai namanya. Lanjut.
Jangan pernah kau cabut laporan itu, ya. Jangan pernah kau cabut laporan terhadap saya di Polda. Kau jangan cabut. Kau ingat itu Mikael ya? Jangan pernah kau cabut dan kita akan tempur. Ya, kalau terbukti laporanmu itu bahwa tidak terbukti atau palsu, kau akan diseretkan oleh kami. Ya, apa yang kami seret sudah pasti langkah hukum yang kami akan sikat balik kepada Anda. Ya, tidak ada ampun lagi kali ini ya. Kau ingat, itu hari kau menghina saya, ya, kemudian menghina ekonomi, bawa-bawa rasis. Kau pernah tanya dalam konten kau, Irjan itu agama apa dan sebagainya. Itu sudah sara dan rasis yang sangat luar biasa. Yang itu sebenarnya saya sudah bisa proses kau lebih awal waktu itu. Hanya karena saya kasihan dengan kau, karena kau masih mau eksis. Ya, saya kasihan ya, masih punya rasa kemanusiaan di hati saya terhadap kau ya. Tapi kali ini kau laporkan. Silakan, pertempuran dimulai ya. Kau tahu, saya walaupun keras seperti ini, tapi masih punya hati. Bukan berarti dengan kau melaporkan saya takut. Tidak. Justru saya bilang kau jangan mencabut laporan itu. Ya, kau jangan mencabut laporan itu. Jangan pernah kau cabut ya. Saya peringatkan kau, saya ultimatum kau Mikael, kau jangan pernah cabut laporan itu. Kita siap tempur. Segala pembuktianmu dari awal sampai dengan titik terakhir, saya akan tempur dan akan melawan kau. Ya, kita lihat siapa yang akan dipenjarakan. Ya. Nah, ini menarik ini. Bang Mo1 TV, ya, walaupun saya tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun Bang ya, lanjutkan. Lanjutkan, Anda tidak bakal nggak bakal kalah. Karena pernyataan Anda terkait wartawan gadungan ya kepada si hostnya siapa itu, Setannya TV, itu tidak beresiko hukum karena faktanya memang dalam laman Dewan Pers nggak ada namanya, nggak ada perusahaannya. Kecuali Anda menyebut saya jurnalis gadungan, saya bisa melaporkan kalau memang saya ingin melaporkan. Karena faktanya ketika dicek di Dewan Pers nama saya ada, nah kan? Tapi faktanya itu si Setannya TV itu kan kemarin sudah banyak gitu yang melakukan pengecekan, nggak ada emang. Lanjutkan Bang, lanjutkan ya, lanjut. Kami tim hukum dari Divisi Hukum DPP Forum Pemuda NTT menyampaikan pandangan-pandangan hukum kami dengan 10 pernyataan sikap tadi yang nanti juga akan berkolaborasi dengan beberapa kantor advokat ya yang akan memperjuangkan hak-hak hukum dari adik Irjan. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh rekan Abi tadi dan juga rekan Yopi bahwa memang ada statement yang menurut kami itu merupakan delik pidana yang justru disampaikan oleh saudara siapa tadi? Ya, saudara pelapor itu. Nah, ini sedang kami verifikasi, yang sedang kami kumpulkan dan tidak menutup kemungkinan akan kami melakukan upaya hukum balik, di mana secara terang-terangan melalui akun YouTube-nya, kemudian dia menghina adik kami bahwa datang dari NTT hanya bawa 3 kolor. Nah, ini adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab, pernyataan yang menyesatkan, sehingga tidak menutup kemungkinan kami juga akan melakukan upaya hukum terhadap saudara. Ya, sementara itu kami sampaikan mudah-mudahan ini menjadi masukan dan juga pandangan hukum yang bisa mendukung adik kami untuk terus melakukan kreativitas di dalam YouTube-nya ya. Terus melawan hoax, terus menyampaikan kebenaran ya. Apa yang benar katakanlah benar. Apa yang saudara saksikan, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami itu adalah kebenaran. Teruslah bersuara untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Salam sejahtera. Kalau udah macam kayak gini gimana kau, ha? Tuh, kau nggak tengok itu orang-orang yang membuat jumpa pers itu, yang bagian kanan di bawah itu mukanya udah jengkel banget sama kau. Jangan macem-macem makanya ya, jangan sok-sokan dilindungi oleh orang besar ya. Kalau sudah rakyat yang bergerak, apa yang bisa dilakukan oleh orang besar? Kemarin tuh demo besar-besaran akhir Agustus, apa yang bisa dilakukan negara? Nggak ada. Jadi jangan sok-sokan kau ya, itu si hostnya Setannya TV. Kau ini sudah berhubungan dengan cinta kedaerahan, primordialism ya.
Ini sangat berbahaya sekali karena bisa mengandung unsur SARA ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.